Selamat malam jemaat Semirna yang dikasihi Tuhan. Bersyukur di hari ini, malam hari ini kita bertemu lagi di acara Jam Doa Rabu. Kali ini 15 September 2021. Mari kita mengangkat satu pujian dengan memuji Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, dan saat ini kami bersama-sama dengan seluruh jemaat Semirna datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami oleh karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dan malam hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami ingin bersekutu bersama-sama di acara Jam Doa kali ini, meskipun kami masih dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati acara Jam Doa di malam hari ini, supaya kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, dan kami boleh dikuatkan dengan firman Tuhan yang akan kami terima bersama. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian kembali dengan pujian Waktu Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikan.
Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami dikala kami diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus akan bekerja atas kami sekalian, baik kepada hamba yang menyampaikan firman-Mu maupun jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kasih karunia-Mu dan berkat-Mu akan berlimpah dalam kehidupan kami sekalian melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saya kasihi, mari kita bersama-sama membuka kitab kita dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26 dan yang ke-27. Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Jikalau ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu yang saya kasihi, sekilas firman Tuhan ini bisa ditangkap salah jikalau kita tidak mendalami lebih dalam makna dari kedua ayat ini. Oleh karena seolah-olah di dalam ayat 26 ditekankan bahwa seseorang harus beribadah. Lalu kemudian ayat yang ke-27 dikatakan bahwa ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah itu adalah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka dan seterusnya. Seolah-olah ibadah itu bisa digantikan dengan mengunjungi. Ibadah itu bisa digantikan dengan memperhatikan yatim piatu, janda-janda, mengunjungi mereka, menyokong mereka, menolong mereka. Sehingga seolah-olah juga nilai dari ibadah itu tidak lebih penting daripada mengunjungi orang-orang yang harus dikunjungi. Nah, mari kita lihat bersama-sama apakah maksud dari firman Tuhan seperti itu, ataukah mensejajarkan antara ibadah dengan kunjungan, atau ibadah bisa diganti kunjungan, atau kunjungan saja dan tidak perlu ibadah. Mari kita lihat bersama-sama. Bapak bisa kasihi, untuk mengerti bagian ini kita harus mengerti apakah ibadah itu. Sejak awal di perjanjian lama, ibadah sudah ditekankan oleh Tuhan bahwa orang-orang atau umat Tuhan harus berbakti dan beribadah kepada Tuhan, kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dan pada waktu itu disampaikan kepada Allah Israel, Allah yang benar. Nah, kata ibadah dalam perjanjian lama itu diambil dari kata abodah. Abodah punya pengertian adalah bakti, hormat, atau penghormatan, yaitu suatu sikap dan aktivitas untuk mengakui dan menghargai seseorang. Kalau itu bakti kepada orang tua, berarti sikap hormat, sikap patuh, dan sikap bakti kepada orang tua. Tetapi kalau itu bakti kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan, itu artinya sikap hormat, sikap berbakti, dan juga sikap serta aktivitasnya yang mengakui dan menghargai Tuhan. Nah, itu arti kata ibadah pada awalnya di perjanjian lama. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saya kasihi, penghormatan hidup yang mencakup kesalehan tidak hanya pada saat dia berbakti beribadah kepada Tuhan, tetapi dalam implikasinya, dalam penerapannya, bahwa sikap hormat, sikap patuh kepada Tuhan, sikap bakti kepada Tuhan itu tampak dalam tingkah laku dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi, dari pengertian itu kita bisa memahami bahwa ibadah itu tidak bisa dipisahkan dengan sikap hidup sehari-hari. Mohon itu dimengerti dulu dan akan saya tambahkan pengertian yang lain.
Nah, ibadah merupakan ekspresi atau sikap hidup yang penuh dengan bakti. Artinya penuh dengan penyerahan diri kepada Yang Maha Kuasa, yang mempengaruhinya dan pengaruhnya tampak dalam tingkah laku yang benar. Jadi, orang yang beribadah kepada Tuhan pasti punya sikap tingkah laku yang benar. Di Yakobus pasal 1 ayat 26 tadi dikatakan, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, itu artinya dia mengaku dirinya beribadah, tapi dia tidak punya sikap yang benar, tidak punya perkataan yang benar. Ia tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Saya mengaku beribadah, tetapi sikap saya tidak benar, itu artinya saya sedang menipu diri sendiri. Oleh karena saya mengaku beribadah, tapi punya sikap yang tidak benar. Dalam hal ini punya perkataan yang tidak benar. Nah, oleh sebab itu, kalau kita kembali dan merujuk kepada pengertian ibadah pada Perjanjian Lama, yaitu abodah, bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan punya sikap hidup yang berbakti kepada Tuhan, yang menghormati kepada Tuhan, yang mengakui dan menghargai Tuhan dengan ditunjukkan dengan sikap hidup sehari-hari yang benar. Nah, kata ibadah yang lain dalam Alkitab itu adalah abad, yang artinya melayani dan atau mengabdi. Ya. Abad punya pengertian melayani atau mengabdi. Seperti ada pengabdian dan seperti ada pelayanan. Nah, dengan demikian orang yang beribadah menurut teologi Alkitab kita bahwa orang itu harus berbakti kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang itu punya sikap dalam ibadah yang baik. Tapi tidak hanya pada saat dia baik sikapnya dan baik ibadahnya, tetapi juga dia harus punya sikap dan perilaku yang baik dalam kesehariannya. Ibadahnya yang baik itu dibuktikan dengan sikapnya yang baik dalam kesehariannya. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Dan makna yang kedua adalah dalam ibadah itu ada pelayanan dan ada pengabdian. Kalau begitu, orang yang beribadah itu adalah orang yang mau melayani Tuhan dan orang yang mau mengabdi kepada Tuhan. Dia tidak hanya cukup berbakti kepada Tuhan saja tanpa ada pelayanan dan tanpa ada pengabdian. Orang yang beribadah kepada Tuhan harus melayani Dia dan harus mengabdi kepada Dia. Nah, Bapak Ibu saya kasihi, bahwa konsep ibadah itu adalah pengabdian dan pelayanan. Nah, kedua-duanya ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan dia kesehariannya. Nah, pemahaman kita tentang ibadah yang benar menurut Alkitab adalah bagaimana kita mensikapi ibadah itu. Bagaimana kita melakukan ibadah itu, apa motivasinya kita beribadah, bagaimana sikap kita beribadah, itu sungguh-sungguh ditekankan oleh Alkitab supaya kita punya ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya lahiriahnya saja yang beribadah kalau begitu. Perkataannya juga beribadah, sikapnya juga beribadah. Sehingga firman Tuhan katakan, jikalau ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sekali lagi ya, ibadahnya menjadi sia-sia kalau punya sikap hidup yang tidak benar. Sekalipun dia rajin beribadah, sekalipun dia datang rajin ke gereja, ya, akan menjadi sia-sia kalau dia tidak bisa mengekang lidahnya. Artinya tidak bisa membuktikan kesetiaan ibadahnya itu dengan sikap sehari-hari yang baik. Kemudian Yakobus pasal 1 ayat 27, di sana dijelaskan lebih rinci atau lebih jelas contohnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, dari pemahaman kita tadi tentang ibadah, kalau begitu
ayat 27 ini tidak boleh menggantikan ayat 26. Ya, ibadah itu tidak boleh digantikan dengan kunjungan. Beda kunjungan, beda ibadah. Tetapi orang yang beribadah itu punya sikap hidup yang baik. Kalau itu menjadi pengganti ayat 26 di ayat 27 itu, orang bisa berkata, ibadahnya nggak penting. Yang penting adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Bukan. Tetapi kunjungan kepada yatim piatu dan janda-janda ini menunjukkan kepada sikap hidup yang baik, sikap hidup yang benar dari seorang yang beribadah kepada Tuhan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu saya kasihi, kalau saya dan saudara semuanya adalah orang-orang beribadah, maka kita harus mampu membuktikan kesetiaan ibadah kita itu. Bukan hanya setia ke gereja, bukan. Bukan hanya setia ikut Zoom, bukan. Bukan hanya setia ikut ibadah virtual, bukan. Tidak cukup itu. Tetapi kesetiaan kita itu harus dibuktikan dengan perkataan yang baik dan perbuatan yang baik. Nah, dengan demikian Bapak saya kasihi, mari kita buktikan sebagai orang-orang yang beribadah. Karena ibadah adalah perintah Tuhan supaya kita beribadah. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu artinya kita harus beribadah kepada Tuhan, kita harus berbakti kepada Tuhan, kita harus menyembah kepada Tuhan dengan setia, bukan dengan ogah-ogahan, bukan dengan kalau ada waktu, bukan dengan kalau ada kesempatan, tidak. Kita harus menyempatkan diri, harus menyediakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita bisa menyempatkan waktu untuk kegiatan kita sendiri, pasti kita bisa juga menyediakan waktu kita untuk Tuhan. Nah, kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan akan ditunjukkan dengan sikap kita yang baik. Baik itu perkataan, dikatakan di sana mengekang lidahnya, dan juga dengan perbuatan nyata. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan kiranya firman Tuhan ini mendorong buat kita sekalian, supaya kita beribadah dengan benar, kita beribadah dengan sungguh-sungguh, baik secara langsung maupun virtual, karena Tuhan melihat sikap kita dalam kita beribadah, dan buktikan bahwa kita taat beribadah dengan sikap hidup sehari-hari yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di malam hari ini. Kiranya menolong kami, memberkati kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang beribadah benar di hadapan Tuhan. Motivasi kami benar, sikap kami benar, dan pembuktian kami benar. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan dengan menaikkan pokok-pokok doa kita. Pokok-pokok doa kita di malam hari ini. Yang pertama, kita berdoa untuk Smyrna gereja kita. Kita berdoa untuk rencana kegiatan secara tatap muka. Kita akan memulainya dengan kegiatan-kegiatan seperti perekaman dan juga persekutuan-persekutuan. Diupayakan supaya bisa dilakukan secara tatap muka. Kita doakan rencana ini. Dan kita juga terus berdoa untuk panitia perancang yang sudah memasuki akhir periode supaya bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kita juga berdoa untuk panitia pencalonan yang bekerja saat ini untuk bisa mencari dan mendapatkan jemaat-jemaat yang bersedia untuk melayani di tahun depan. Kita juga berdoa saat ini untuk jemaat-jemaat kita yang sedang sakit. Kita doakan supaya Tuhan menjamah menyembuhkan mereka sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan. Kita berdoa juga mendukung untuk ibu-ibu yang saat ini sedang hamil. Kita berdoa untuk Ibu Ira Kukuh, kita berdoa untuk Ibu Eka Nendi supaya janin yang di dalam kandungannya tumbuh dengan baik, sehat, sempurna sampai harinya nanti melahirkan dengan sehat selamat.
Kita berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan buah hati supaya Tuhan menyatakan kehendak-Nya. Kita berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang saat ini sedang dalam pergumulan, permasalahan. Kita doakan supaya jemaat-jemaat ini juga mengalami kelegaan yang dari Tuhan. Dan kita terus berdoa untuk seluruh jemaat Smyrna supaya jemaat Smyrna terus diperbaharui iman rohaninya, semakin hari semakin didewasakan imannya, sehingga pertumbuhan, kemajuan, kesatuan di gereja Smyrna ini akan bisa tercapai dengan baik. Yang kedua, kita berdoa untuk BPN GGBI. Kita bersyukur untuk pengurus yang baru yang sudah ada dan sudah dilantik. Kita doakan supaya pengurus yang baru ini bisa bekerja sama dengan baik, dan kita juga akan berdoa untuk program kerja 5 tahun mendatang dari BPN GGBI. Kita akan berdoa untuk para gembala sidang baptis dan keluarganya dimanapun mereka Tuhan tempatkan, kiranya Tuhan yang akan memberi kekuatan, menolong, dan memberkatinya. Kita akan berdoa juga untuk gereja-gereja baptis yang saat ini mengalami kekosongan gembala sidang. Kiranya kasih Tuhan akan menolong supaya gereja-gereja baptis yang saat ini kosong boleh mendapatkan gembala sidang. Dan kita bersyukur untuk BPD Lampung yang sudah ada atau sudah melaksanakan pemilihan pengurus yang baru. Kita doakan supaya pengurus yang baru ini boleh bekerja dengan baik. Pengurus yang baru untuk BPD Lampung, ketuanya Pendeta Budi Hadi, wakilnya Pendeta Heri Sukasno, dan sekretarisnya Pendeta Andreas Danang Rusmianto. Kita doakan supaya para pengurus BPD Lampung yang baru ini boleh bekerja dengan maksimal dan bekerja dengan baik. Kita juga akan berdoa untuk kerjasama antar gereja-gereja baptis yang ada di wilayah BPD Lampung ini, sehingga kemajuan umat baptis di wilayah BPD Lampung ini boleh terjadi. Yang ketiga, kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita bersyukur kalau di hari-hari ini penurunan kasus COVID-19 sudah boleh menurun. Kita terus mendukung di dalam doa supaya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan vaksin dan tetap melaksanakan protokol kesehatan tetap dijaga dan bahkan terus ditingkatkan. Dan kita juga menyerahkan untuk para pemimpin negara kita, baik yang ada di pusat sampai yang ada di daerah-daerah. Kita doakan supaya mereka benar-benar memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan, memimpin dengan amanah, sehingga masyarakat Indonesia juga boleh merasakan kehadiran para pemimpin ini, sehingga masyarakat adil makmur boleh terwujud di bumi Indonesia ini. Yang keempat, kita akan berdoa untuk pergumulan keluarga dan pribadi kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama.